Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwinova Rohima, NPM 221506147 dari kelas PSTIC. Jadi di sini saya akan memperagakan pembuatan topologi jaringan menggunakan dua switch dan juga dua device. Eh, di sini dengan judul Basic Switch and Device Configuration. Nah, jadi di sini yang pertama, kita akan membuat topologi dulu menggunakan dua device dan juga dua switch. Nah, di sini saya menggunakan switch 2960. Kita menggunakan dua switch. Nah, lalu menggunakan eh, device atau PC. Nah, di sini kita taruh untuk PCA-nya dan untuk PC keduanya. Nah, lalu untuk connection-nya atau kabel yang digunakan, di sini kita menggunakan yang pertama itu eh, untuk PC ke switch menggunakan kabel copper straight through. Nah, di sini eh, di PCA menggunakan fast Ethernet 0 ke switch 1. Ya, ini fast Ethernet 0/6 sesuai dengan modul ya. Nah, sorry tadi ini kita harusnya mengganti nama switch-nya dulu. Yang ini saya ubah menjadi switch 1. Yang ini menjadi switch 2. Ini menjadi PCA. Yang ini PCB. Nah, jadi selanjutnya setelah menghubungkan dari PCA ke switch 1 ini, kita menggabungkan lagi dari PCB ke switch 2 menggunakan kabel yang sama yaitu copper straight through menggunakan fast Ethernet 0. Lalu di sini menggunakan F018. Nah, lalu ini kita agak luruskan. Nah, lalu untuk dari switch ke switch karena dia sama itu kita menggunakan copper crossover. Nah, dari switch 1 menggunakan fast Ethernet 01 ke switch 2 juga sama yaitu fast Ethernet 01. Di sini kita lurusin. Di sini kita agak zoom. Nah, jadi di sini semuanya sudah terhubung ya. Nah, lalu untuk melakukan konfigurasi IP, nah di sini kita dapat lihat pada step ketiga pada modul yaitu Configure and Verify Basic Switch Settings. Nah, di sini yang pertama itu kita melakukan konfigurasi IP untuk PCA terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih config, lalu fast Ethernet 0. Nah, di sini kita masukkan IP eh, 4-nya, yaitu berarti PCA itu IP-nya kita salin dari sini 192.168.1.10.
Nah, lalu untuk subnet masknya dia udah otomatis terisi ya. Nah, selanjutnya ke PCB itu kita masukkan juga IP-nya. Nah, di sini menggunakan 192.168.1.11. Nah, di sini eh, sudah kita masukkan. Untuk sebenarnya kalau mau melihat dia udah masuk atau belum, kita dapat melakukan di sini IP config. Sorry. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa IP-nya sudah masuk. Nah, selanjutnya untuk melakukan konfigurasi pada switch-nya, di sini kita em, mengikuti untuk step 3 pada modul ya. Nah, pada switch 1 di sini kita masuk ke CLI. Nah, di sini pada langkah pertama kita dapat melakukan enable. Nah, enable ini digunakan untuk eh, mengaktifkan mode privilege untuk akses perintahnya nanti. Nah, di sini dapat kita masukkan enable. Nah, dapat terlihat bahwa sudah berubah jadi switch pagar. Selanjutnya, untuk masuk ke mode konfigurasi global, kita melakukan configure terminal. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke mode global ya. Nah, selanjutnya kita menjalankan perintah hostname S1 untuk mengganti nama switch menjadi S1. Di sini hostname S1. Nah, sudah berubah menjadi S1 config. Selanjutnya, untuk menonaktifkan pencarian DNS otomatis pada switch-nya, kita memasukkan perintah no IP domain lookup. No IP domain look. Nah, selanjutnya kita masuk ke enable secret class. Nah, enable secret class ini kita gunakan untuk menetapkan password berupa kelas untuk akses mode privilege-nya nanti. Kita ketikkan di sini enable secret class. Nah, selanjutnya kita masukkan line console 0 untuk masuk ke konfigurasi akses konsolnya. Selanjutnya, di sini sudah berubah ya menjadi S1 config line. Nah, kita masukkan password berupa misalnya Cisco. Nah, di sini kita menetapkan password berupa Cisco untuk akses konsolnya. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah login untuk mengaktifkan password Cisco atau menyimpan password agar bisa digunakan. Selanjutnya kita coba untuk exit agar keluar dari konfigurasi konsol.
Nah, di sini sudah kembali lagi menjadi S1 config ya. Nah, selanjutnya kita masukkan interface VLAN 1. Kenapa interface VLAN 1? Karena kita memilih interface VLAN 1 untuk melakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan IP address-nya. Karena ini switch 1, maka kita masukkan IP address switch 1 pada tabel di atas ini berupa 192.168.1.1. Dapat kita lihat di sini IP address 192.168.1.1 dilanjutkan dengan subnext mask-nya. Nah, udah benar ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah no shut untuk mengaktifkan interface-nya. Nah, di sini sudah terlihat ya, bahwa interface VLAN 1 change state to up. Selanjutnya, nah di sini kan masih S1 config if. Kita lakukan exit lagi. Nah, dia sudah kembali ke S1 config. Nah, selanjutnya kita masukkan banner MOTD untuk eh, banner MOTD atau message of the day untuk mengatur pesan banner agar pengguna dapat mengakses switch-nya. Di sini kita samakan saja seperti pada modul, yaitu banner MOTD. Nah, kita menggunakan tanda petik untuk kalimatnya di awal dan di akhir kalimat. Di sini kita salin saja. Nah, di sini kita akhiri tanda petik lagi. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan banner MOTD, kita melakukan exit lagi. Nah, di sini kita masukkan copy running config atau start dan juga startup config di sini untuk menyimpan konfigurasi ke dalam startup config-nya. Kita masukkan copy running config startup config. Nah, di sini kita enter lagi. Nah, di sini selanjutnya kita eh, melakukan show running config untuk melihat atau menampilkan konfigurasi apa saja yang sedang berjalan. Nah, di sini kita enter terus sampai selesai. Nah, di sini sudah terlihat ya, semuanya sudah selesai. Nah, selanjutnya, kalau ingin melihat informasi mengenai versi perangkat lunak atau hardware switch dan sebagainya itu kita dapat menggunakan perintah show version. Nah, di sini terlihat semuanya ya. Lalu untuk
menampilkan status tingkat dari semua interface pada switch-nya seperti up atau down pada flash Ethernet apa saja, itu kita dapat menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, di sini sudah selesai untuk switch 1. Dapat dilihat di sini pas Ethernet 01 itu up dan juga 06, 0 dan 6 itu up juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke switch 2, konfigurasi switch 2. Itu sama saja stepnya dengan konfigurasi switch 1. Hanya saja perbedaannya terdapat pada nama hostname yang berupa S2 dan juga alamat IP yang dimasukkan. Nah, di sini kita ulang lagi stepnya. Kita lakukan enable, lalu configure terminal, lalu kita melakukan mengganti nama hostname menjadi S2. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan no IP domain, lookup lagi, lalu kita masukkan password yang sama untuk enable secret berupa class, lalu line console 0, kita masukkan password yang sama berupa Cisco untuk konsolnya. Kita login untuk menyimpan password, lalu exit. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi interface VLAN 1. Kita masukkan alamat address-nya, IP address-nya berupa 192.168.1.2 karena dia switch 2 ya, sesuai dengan tabel yang di atas. Lalu dilanjutkan dengan subnet. Nah, di sini ya, kita lihat di sini, kalau switch 2 itu dia alamat IP-nya 192.168.1.2. Nah, selanjutnya kita lakukan no shut. Nah, di sini kita lakukan exit lagi untuk kembali ke konfigurasi awal. Lalu melakukan banner MOTD lagi. Enter. Lalu exit. Lalu kita masukkan juga copy running config atau copy running config startup config. Kita enter. Selanjutnya kita masukkan juga show running config. Nah, di sini kita juga enter terus sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan show version juga kalau ingin melihat versi dari hardware dan lain-lain.
Sudah ditampilkan semua. Nah, selanjutnya di sini untuk show IP interface brief ini kita bisa masukkan. Atau sebelumnya jika kita mau masukkan password dari awal, kita bisa exit. Nah, lalu untuk passwordnya ini, seperti yang telah kita masukkan sebelumnya, untuk user access verification, kita masukkan passwordnya itu Cisco. Lalu untuk masuk ke S2-nya ini, kita tadi kan setelah melakukan enable secret class, berarti di sini ketika mau enable, dia akan minta password dan passwordnya itu berupa class. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi S2 pagar yang berarti sudah masuk. Selanjutnya, kalau kita mau show IP interface brief, nah ini kita enter juga terus. Nah, di sini dapat terlihat terdapat up and down dari fast Ethernet yang digunakan. Nah, untuk switch kedua ini, status yang up itu terdapat pada fast Ethernet 01 dan juga fast Ethernet 018. Sedangkan pada eh, switch satu tadi, yang up dan down itu, yang up itu pada interface Fast Ethernet 01 dan juga Fast Ethernet 06. Nah, artinya jika port up ini dia merupakan yang terhubung dengan perangkat aktif gitu, sedangkan yang down ini berarti dia sedang tidak terhubung. Nah, dapat dilihat sih pada topologi yang ini, kita kan tadi menghubungkan kabel pada S1 ini. Di sini untuk switch satu itu menggunakan interface Fast Ethernet 01 dan juga Fast Ethernet 06 dari PCA ke S1 dan juga dari S1 ke S2. Nah, selanjutnya pada switch 2 dia yang up itu di sini dia menggunakan interface eh, F01 dari switch 2 menghubungkan ke switch satunya dan juga Fast Ethernet 018 ini dari PCB ke switch 2-nya. Nah, selanjutnya kita coba melakukan ping antar device. Nah, misalnya di sini kita lakukan ping pada PCA. Kita coba masuk pada command prompt. Nah, di sini kita lakukan ping. Kita masukkan misalnya dari PCA mau ping ke switch 1. Berarti di sini dapat lihat IP-nya 192.168 titik satu titik satu. Nah, dia sedang melakukan load ping data. Nah, di sini berarti sudah berhasil ya, karena dia sudah berhasil mendapatkan atau menampilkan reply dari alamat IP 192.168.1.1. Selanjutnya kita coba lagi ping ke switch 2, yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini juga dia sudah berhasil menampilkan reply dari 192.168.1.2, yang artinya berhasil terping. Selanjutnya kita coba untuk ping device PCB. Di sini alamat IP-nya 192.168.1.11. Nah, dia sudah berhasil juga ya untuk melakukan ping. Nah, jadi di sini eh, dapat terlihat untuk setiap switch pada switch satu ataupun switch 2
pada baris pertama hasil pingnya itu terdapat RTO atau juga request timeout yang berarti di mana bahwa dia sedang berusaha mencari alamat IP atau mengenali alamat IP dari eh, alamat IP device yang kita masukkan tadi. Nah, tapi untuk baris selanjutnya dia berhasil melakukan reply yang artinya itu sudah berhasil. Jika RTO hanya terdapat pada baris pertama, itu berarti dia berhasil. Tapi jika pada keempat baris tersebut dia hanya menampilkan request timeout, itu berarti dia gagal melakukan ping. Seperti pertanyaan kedua pada modul ini. Nah, di sini bahwa eh, apa yang bisa menghalangi ping antara kedua PC ini kan. Jadi, ping ini gagal dilakukan jika dia alamat IP-nya itu salah atau subnet masknya tidak cocok atau interface interface switch-nya bermasalah atau medianya disconnect gitu. Tapi yang paling sering terjadi biasanya itu adalah salah memasukkan alamat IP. Tapi di sini semuanya sudah berhasil melakukan ping baik ke switch satu, switch 2 ataupun ke PCB. Kita coba juga dari sebaliknya, dari PCB kita lakukan ping ke PC A, switch satu dan juga switch 2. Nah, di sini pada PCB tadi kita lakukan ping ke switch satu dulu. Alamat IP-nya 192.168.1.1. Nah, di sini dia juga sudah berhasil menampilkan reply dari alamat IP tersebut. Kita coba lagi ping ke switch 2 dengan alamat IP 192.168.1.2. Nah, di sini juga dia sudah berhasil menampilkan reply. Kita coba ping ke PC A. Ping 192.168.1.10. Nah, di sini dapat terlihat kalau setiap switch-nya itu memang terdapat RTO atau request timeout pada baris pertama agar dia dapat mengenali IP. Nah, selanjutnya, tapi jika sesama ke PC, itu dia biasanya langsung menampilkan reply pada keseluruhan 4 baris. Tapi misalnya jika kita ulang untuk melakukan ping ke switch satu, misalnya seperti ini. Ping switch satu 192, alamat IP-nya 168.1.1. Karena dia tadi di awal sudah membaca atau mengenali alamat IP, maka dia akan langsung menampilkan reply dari alamat IP tersebut. Jadi semua keseluruhan barisnya itu eh, tertampilnya itu reply from alamat IP gitu, tidak ada request timeoutnya lagi. Nah, baik segitu saja dari saya mengenai eh, mempraktekkan basic switch and device configuration. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.